Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kirana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Widyatama. Hari ini saya akan mempresentasikan tinjauan literatur dari beberapa jurnal yang relevan dengan topik penelitian, yaitu terkait dengan sistem pendukung keputusan dengan berbagai metode. Jurnal yang pertama yaitu Sistem Pendukung Keputusan Bantuan Siswa Miskin dengan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Jurnal ini mengutip dari Astuti A. Kumalasari dan Reka Siswi yang berjudul Research Journal of Computer Information System and Technology Management. Penelitian ini mengangkat topik mengenai pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menangani berbagai bantuan siswa miskin dengan metode analytical hierarchy process. Latar belakang penelitian ini menyoroti bahwa kemiskinan menjadi faktor utama penyebab putusnya sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Meskipun program BSM bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, penyalurannya seringkali tidak adil karena masih mengandalkan cara manual yang tidak efisien dan rentan terhadap manipulasi. Penelitian ini memfokuskan pada proses seleksi penerimaan BSM di SMA Negeri 1 Babadan yang dinilai masih manual, tidak efektif dan subjektif. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan keadilan dalam proses seleksi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana SPK berbasis AHP dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penentuan penerimaan SBSM. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun SPK yang menggunakan metode AHP untuk membangun SMA Negeri 1 Babadan dalam menentukan siswa yang berhak menerima BSM secara objektif dan efisien. Metode yang ada sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian telah menggunakan metode AHP dan simple additive weighting dalam menentukan penerimaan bantuan sosial. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengotomatisasi seleksi penerimaan BSM berdasarkan kriteria yang jelas, mengurangi subjektivitas serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses seleksi. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun berhasil diuji menggunakan metode black box testing dan fungsinya berjalan dengan baik, dan perbandingan antara perhitungan manual dan sistem juga menunjukkan hasil yang sama. Dari 15 siswa yang diuji, 8 siswa memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dan sistem mencapai tingkat akurasi 98% berdasarkan uji coba yang dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian untuk jurnal kedua yaitu Perbandingan Analytical Hierarchy Process dari Fuji Madani untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah di Daerah Cepu. Penelitian ini mengutip dari jurnal Research Journal of Computer Information System and Technology Management yang ditulis oleh Widyasari dan Yuwono. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas model analytical hierarchy process dan Fuji Mamdani dalam konteks sistem pendukung keputusan untuk pemilihan rumah di daerah Cepu. Latar belakang penelitian ini adalah pesatnya perkembangan industri properti yang memberikan banyak pilihan rumah pada konsumen, namun seringkali membingungkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan SPK yang dapat membantu calon pembeli dalam memilih rumah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan bahwa calon pembeli seringkali kesulitan dalam mempertimbangkan berbagai kriteria dalam pemilihan rumah. Metode seperti AHP dan Fuji Mamdani dapat digunakan, namun belum diketahui metode mana yang lebih akurat. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana perbandingan antara kedua metode tersebut dan mana yang lebih akurat dalam memberikan hasil yang sesuai dengan preferensi calon pembeli. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan SPK untuk membantu konsumen memilih rumah berdasarkan 5 kriteria utama dan membandingkan tingkat akurasi antara metode AHP dan Fuji Mamdani untuk menentukan metode yang lebih efektif. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan perbandingan sistematis antara kedua metode, mengembangkan SPK, dan menentukan metode yang lebih akurat berdasarkan analisis mean square error. Hasil penelitiannya menunjukkan perbandingan antara metode AHP dan Fuji Mamdani adalah 1:0,90298. Nilai MSE untuk AHP lebih kecil dibandingkan dengan Fuji Mamdani, yang mengindikasikan bahwa metode AHP lebih akurat dalam menentukan rumah. Secara keseluruhan, metode AHP dinilai lebih unggul dalam SPK
SPK untuk pemilihan rumah karena memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan Fuji Mamdani. Untuk jurnal ketiga yaitu Model Based Decision Support System Using a System Dynamics Approach to Increase Ground Productivity. Penelitian ini mengutip dari Journal of Information System Engineering and Business Intelligence yang ditulis oleh Suryani dan Utamima serta Raffi, di mana penelitian ini membahas penggunaan model berbasis sistem dinamis untuk meningkatkan produktivitas jagung. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatkan kebutuhan akan produk jagung seiring dengan pertumbuhan populasi. Jagung memiliki berbagai kegunaan mulai dari konsumsi makanan hingga industri dan pakan ternak, sehingga peningkatan produksinya menjadi sangat penting. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan bahwa meskipun kebutuhan jagung meningkat, produktivitasnya masih menghadapi tantangan, terutama terkait metode irigasi yang kurang efisien dan kurangnya edukasi petani mengenai teknik bertani yang optimal. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana model sistem dinamis dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas jagung dan seberapa efektif penerapan sistem irigasi tetes serta program pelatihan petani dalam meningkatkan hasil panen jagung. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian jagung dengan menggunakan skenario dari sistem irigasi tetes dan program pelatihan petani. Kontribusi penelitian ini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis model sistem dinamis, menguji efektivitas kombinasi sistem irigasi, tetes, dan program pelatihan petani, serta memberikan wawasan tentang pengaruh kebijakan pertanian terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi sistem irigasi tetes dan program pelatihan petani mampu meningkatkan produktivitas jagung secara signifikan. Model dinamis yang dikembangkan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif terkait strategi pertanian. Kemudian untuk jurnal keempat yaitu Decision Support System for Employee Performance Assessment Using Analytical Hierarchy Process and Simple Additive Weighting Method yang ditulis oleh Suprapto, Hairudin, dan Danwidodo dari Journal of Information System and Informatics. Penelitian ini membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process dan simple additive weighting. Latar belakang penelitian ini adalah seringkali pimpinan perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan secara manual melalui rapat kerja tanpa sistem digital dan pembuatan kriteria yang jelas, hingga menghasilkan penilaian yang kurang objektif dan akurat. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan tidak adanya sistem berbasis digital yang mendukung pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja karyawan yang menyebabkan ketidakakuratan hasil evaluasi. Selain itu, sistem pembuatan kriteria yang tidak jelas menyulitkan dalam menentukan karyawan terbaik. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana membangun SPK yang dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian kinerja karyawan dan metode apa yang paling sesuai untuk memberikan pembobotan yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan SPK berbasis komputer untuk penilaian kinerja karyawan dengan menerapkan metode pembobotan yang jelas, yaitu AHP dan SAW, guna meningkatkan akurasi dalam penentuan karyawan terbaik. Kontribusi penelitian ini adalah mengembangkan SPK berbasis digital, mengimplementasikan metode AHP untuk menentukan bobot kriteria, dan menggunakan metode SAW untuk meranking karyawan berdasarkan bobot yang telah ditentukan, sehingga hasilnya lebih akurat dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses penilaian kinerja karyawan. Dalam penerapan metode AHP, perusahaan dapat secara sistematis menentukan bobot kriteria dan membuat peringkat karyawan lebih secara lebih efisien. Untuk jurnal kelima yaitu Local Government Project Assessment Application Using Group Decision Support System. Jurnal ini ditulis oleh Setiawan, Damayanti, dan Tasmi dari Journal of Information System and Informatics
Penelitian ini membahas mengembangkan model Group Decision Support System atau GDSS untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam penilaian proyek pemerintah daerah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penilaian proyek dalam mengevaluasi keberhasilan proyek pemerintah, namun proses penilaian seringkali terkendala oleh kurangnya objektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan model GDSS sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam penilaian proyek pemerintah daerah, yaitu kurangnya sistem yang dapat memberikan dukungan keputusan berbasis data yang objektif. Metode konvensional seringkali melibatkan subjektivitas tinggi dan tidak memiliki mekanisme kolaboratif yang optimal. Pernyataan penelitian yang diajukan adalah bagaimana model GDSS dapat meningkatkan objektivitas dan efisiensi, seberapa efektif metode GDSS dibandingkan metode konvensional, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi GDSS. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model GDSS yang dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam penilaian proyek pemerintah daerah, menganalisis efektivitas model yang diusulkan dibandingkan dengan metode konvensional, dan memberikan rekomendasi implementasi sistem berbasis GDSS. Kontribusi penilaian ini adalah mengembangkan sistem GDSS yang dirancang khusus untuk penilaian proyek pemerintah daerah, menyediakan analisis komparatif, dan memberikan wawasan mengenai faktor keberhasilan implementasi GDSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GDSS yang dikembangkan mampu meningkatkan objektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Implementasi GDSS dapat mengurangi subjektivitas dan meningkatkan akurasi keputusan dibandingkan dengan metode konvensional. Untuk jurnal ke-6 yaitu Academic Decision Support System for Choosing Information System, Submeasures Programs Using Decision Tree Algorithm. Jurnal ini ditulis oleh Viharni C. Sipayung dan Tumondo dari Journal of Information System and Informatics. Penelitian ini membahas pengembangan sistem pendukung keputusan akademik untuk membantu siswa dalam memilih program subjurusan sistem informasi. Latar belakang penelitian ini adalah terbatasnya implementasi metode educational data mining ke dalam SPK untuk membantu siswa memilih subjurusan. Pernyataan penelitian yang diajukan adalah bagaimana merancang SPK yang efektif, bagaimana mengimplementasikan metode data mining untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat, dan faktor-faktor apa saja yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan siswa. Tujuan penelitian ini adalah merancang SPK akademik dengan mengadopsi konsep teori of reasoned action dan menggunakan data mining sebagai pendekatan analisis faktor. Kontribusi penelitian ini adalah perancangan SPK yang mengintegrasikan konsep TRA dengan algoritma decision tree, serta penerapan faktor analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan subjurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma decision tree efektif dalam membangun model prediksi pemilihan subjurusan. Integrasi konsep TRA dapat meningkatkan relevansi dan akurasi rekomendasi SPK karena mempertimbangkan aspek perilaku siswa. Selain itu, identifikasi faktor-faktor kunci melalui faktor analisis memberikan wawasan berharga bagi pihak universitas. Kemudian untuk jurnal ke-7 yaitu Decision Support System for Classification of Early Childhood Disease Using Principal Component Analysis and Candidates Network Classifier. Jurnal ini ditulis oleh Dananjaya, Werdiningsih, dan Semiati dari Journal of Information Systems, Engineering and Business Intelligence. Penelitian ini membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk klasifikasi penyakit pada anak usia dini dengan memanfaatkan data kesehatan yang besar atau big data. Latar belakang penelitian ini adalah potensi besar dalam menganalisis data penyakit anak usia dini yang terkumpul di klinik untuk membantu staf medis dalam mendiagnosis kondisi kesehatan anak-anak secara akurat. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam memanfaatkan data penyakit anak usia dini secara efektif. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada penerapan teknik klasifikasi yang tepat untuk mengolah data tersebut dengan tujuan akhir pembantuan staf medis dalam membuat diagnosis yang lebih cepat dan akurat.
Pernyataan penelitian yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan kombinasi metode prinsipal komponen analisis dan algoritma klasifikasi kandidat Snackboard untuk melakukan klasifikasi penyakit pada usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan dua teknik analisis yaitu PCA dan KNN classifier secara bersamaan untuk tugas klasifikasi penyakit pada usia anak dini. Diharapkan penerapan ini dapat menghasilkan model yang efektif dalam mengidentifikasi penyakit berdasarkan data yang tersedia. Kontribusi penelitian ini adalah penggunaan PCA untuk mereduksi dimensi dan tanpa kehilangan informasi penting dan penggunaan algoritma KNN untuk klasifikasi penyakit. Penelitian ini menunjukkan potensi sinergi antara kedua metode ini dalam domain medis, khususnya klasifikasi penyakit anak usia dini. Hasil penelitian ini berhasil mengimplementasikan kombinasi metode PCA dan algoritma KNN classifier untuk klasifikasi penyakit anak usia dini. PCA digunakan untuk reduksi dimensi data penyakit bertujuan mengidentifikasi dan mempertahankan variabel yang signifikan serta menghilangkan variabel yang kurang relevan. Proses ini membantu menyederhanakan data dan berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi model klasifikasi. Kemudian untuk jurnal ke-9, untuk jurnal ke-8, weighted product dalam sistem pendukung keputusan untuk penentuan mustahik. Penelitian ini membahas penggunaan metode weighted product dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan mustahik atau penerima zakat. Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan dalam proses pemilihan mustahik di Yayasan Kurota Ayuni, di mana proses yang berlangsung lama dan potensi kesalahan dalam perhitungan dapat mengakibatkan hasil seleksi yang kurang akurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu menentukan mustahik yang berhak dan lebih diutamakan untuk menerima zakat, mengingat jumlah pendaftar yang besar dan adanya aturan serta kriteria yang harus dipenuhi. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama yaitu proses pemilihan mustahik yang lama dan proses kesalahan perhitungan. Pernyataan penelitian yang diajukan adalah bagaimana merancang dan membangun SPK yang efektif untuk menentukan mustahik penerima zakat dan bagaimana metode weighted product dapat diimplementasikan dalam SPK untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat menetapkan mustahik yang berhak menerima zakat dengan waktu yang lebih cepat dan hasil yang lebih objektif. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan SPK yang menggunakan metode weighted product untuk membantu dalam proses menentukan mustahik dengan harapan mempercepat waktu pengambilan keputusan dan meningkatkan objektivitas. Hasil penelitian ini berupa sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu untuk menetapkan mustahik yang berhak menerima zakat dengan waktu yang lebih cepat dan lebih objektif. Sistem ini dibangun menggunakan PHP dan MySQL serta menggunakan UML sebagai metode pembuatan sistem. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan metode weighted product dalam SPK berhasil memberikan solusi yang lebih efisien dan objektif dalam proses penentuan mustahik. Kemudian untuk jurnal ke-9 yaitu peningkatan performa decision tree dengan ADABUS untuk klasifikasi kekurang transparanan informasi anti korupsi. Jurnal ini diambil dari Applied Information System and Management yang ditulis oleh Saputra Domas dan Rahmadi. Penelitian ini membahas peningkatan performa algoritma decision tree dengan menggunakan metode ADABUS untuk klasifikasi kekurang transparanan informasi anti korupsi pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya pengambilan keputusan yang akurat di era big data, di mana teknik data mining memegang peranan krusial. Algoritma decision tree sering digunakan untuk klasifikasi karena mudah diinterpretasikan, namun performanya perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Penelitian ini meningkatkan permasalahan bagaimana meningkatkan performa algoritma decision tree dalam mengklasifikasikan kurang transparanan informasi anti korupsi. Meskipun decision tree mudah diinterpretasikan, penelitian ini melihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan kinerja prediksinya. Penelitian yang diajukan adalah bagaimana penerapan metode ADABUS dapat meningkatkan performa algoritma decision tree dalam mengklasifikasikan kurang transparanan informasi anti korupsi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan performa algoritma decision tree menggunakan metode ADAPUS untuk klasifikasi kekurangan transparanan informasi anti korupsi pada perusahaan. Kontribusi utama penelitian ini adalah penerapan metode ADAPUS untuk meningkatkan performa algoritma decision tree dalam konteks klasifikasi kekurangan transparanan informasi anti korupsi. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas ADAPUS dalam meningkatkan akurasi dan kinerja prediksi decision tree pada studi kasus perusahaan di Indonesia. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa algoritma decision tree tanpa ADAPUS memiliki akurasi sebesar 69,5%. Sementara itu, rata-rata hasil dari 6 skenario decision tree dengan ADAPUS menunjukkan peningkatan akurasi menjadi 71,16%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan metode ADAPUS layak dipertimbangkan sebagai alternatif untuk meningkatkan performa klasifikasi dalam memprediksi kurang transparanan anti korupsi. Lalu di jurnal ke-10 atau jurnal yang terakhir ini memiliki judul Teknik Data Mining menggunakan algoritma decision tree C45 untuk memprediksi tingkat kelulusan tepat waktu. Ditulis oleh Chandra Wirawan dari Applied Information System and Management Journal. Penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma decision tree C4,5 dalam memprediksi tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa. Meningkatkan pentingnya indikator ini sebagai tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam kualitas perguruan tinggi. Ketidakseimbangan antara tingkat kelulusan dan jumlah mahasiswa dapat mempengaruhi akreditasi program studi dan universitas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi. Penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk memprediksi tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dapat membantu universitas dalam mengambil tindakan preventif. Pernyataan penelitian yang diajukan meliputi faktor-faktor signifikan yang memprediksi kelulusan tepat waktu, bagaimana algoritma decision tree C4,5 dapat digunakan untuk membangun model prediksi, dan seberapa akurat model prediksi yang dihasilkan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memprediksi tingkat kelulusan tepat waktu dengan menggunakan teknik data mining dan algoritma C45 dengan studi kasus data mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kontribusi utama penelitian ini adalah penerapan algoritma decision tree C45 untuk membangun model prediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa di universitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dibangun menggunakan algoritma decision tree C4,5 memiliki akurasi sebesar 98,82%. Setelah pengujian, model ini mengidentifikasi bahwa mahasiswa dengan indeks prestasi semester 2 lebih dari 3,145 diprediksi dapat lulus tepat waktu, serta memberikan kondisi lain berdasarkan decision tree untuk memprediksi kelulusan tepat waktu. Sekian presentasi literatur review dari saya. Mohon untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.